Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Purnamasari dengan nomor pokok mahasiswa 222121013. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan pada mata kuliah keterampilan menulis, yaitu mengenai hakikat menulis. Adapun menulis sendiri merupakan suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tertulis, dan pengertian lain dari menulis yaitu kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide sambil menuliskannya. Lalu apa sih manfaat dari menulis? Nah, manfaat menulis sendiri yaitu dapat mengembangkan kecerdasan. Menulis juga dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Lalu menulis juga dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Menulis juga dapat mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari menulis, ada juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan kenapa seseorang tidak suka menulis. Nah, diantaranya yang pertama yaitu orang yang enggan menulis karena mereka tidak tahu untuk apa ia menulis atau tidak tahu tujuan dari menulis. Lalu yang kedua ada orang yang enggan menulis karena merasa tidak berbakat dalam menulis. Yang ketiga, orang enggan menulis karena merasa tidak tahu bagaimana caranya menulis atau bagaimana menulis. Nah, itu semua adalah faktor penyebab seseorang tidak suka menulis. Untuk selanjutnya yaitu pendapat keliru mengenai menulis, sehingga hal itu dapat menyebabkan seseorang susah atau bahkan tidak mau untuk menulis. Yang pertama, menganggap bahwasanya menulis itu mudah. Memang kata sebagian orang gitu, menulis itu mudah. Memang betul gampang jika sekadar pengetahuan atau teori tentang menulis. Tetapi mengarang tidak semata teori, ia adalah akumulasi kemampuan yang terdiri dari berbagai daya pikir, daya nalar, dan juga daya rasa yang berkaitan dengan penguasaan persoalan kebahasaan, psikososial, tata bahasa, dan juga pengetahuan tentang isi tulisan. Yang kedua yaitu kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis mengarang. Memang memerlukan kemampuan untuk menggunakan dan menata unsur-unsur bahasa dengan cermat. Lalu yang ketiga, menganggap bahwa menulis itu harus sekali jadi. Lalu yang keempat, ada orang tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan mengarang itu dapat mengajarkan menulis. Lalu apa sih hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya atau dengan aspek keterampilan berbahasa lain? Nah, yang pertama, hubungan menulis dengan menyimak. Nah, di sini seorang penulis ketika dia akan menulis, sebelumnya dia juga pernah menyimak informasi yang dia dapatkan, baik menyimak secara langsung, contohnya dari orang, dosen, atau teman yang sedang menjelaskan materi, atau dari sebuah video dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada hubungan menulis dengan berbicara. Nah, kegiatan menulis dan berbicara ini merupakan kegiatan aktif produktif. Maksudnya menulis dan berbicara itu merupakan suatu yang dapat menghasilkan informasi atau pesan begitu. Jadi hubungan antar keduanya itu mempunyai kesamaan begitu. Lalu yang ketiga ada hubungan menulis dengan membaca. Seorang mengatakan bahwasanya pembaca itu penulis, begitu juga penulis itu pembaca. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seorang penulis pasti dia membaca terlebih dahulu karyanya ataupun karangannya, otomatis secara tidak disadari dia juga sebagai pembaca. Lalu ada seorang pembaca yaitu penulis. Kebanyakan seorang penulis itu dia yang memang suka membaca begitu ya. Itu hubungan menulis dengan membaca. Nah,
Untuk selanjutnya ada beberapa pendekatan yang dapat kita lakukan untuk memudahkan kita menulis. Yang pertama ada pendekatan frekuensi. Apa itu pendekatan frekuensi? Pendekatan frekuensi itu adalah suatu pendekatan yang berpedoman pada banyaknya frekuensi kegiatan ataupun latihan. Nah, itu menurut Muryo Notianov pada tahun 2011. Semakin banyak atau semakin sering dilakukan latihan, semakin tinggi pula kemampuan yang akan dicapai. Adapun implikasi dari pendekatan frekuensi ini dalam keterampilan menulis dapat dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa latihan, diantaranya yaitu yang pertama secara periodik. Nah, di sini kita dapat membiasakan diri mengamati lingkungan sekitar sebagai objek bahan dari tulisan kita. Lalu yang kedua, selalu memperhatikan semua proses perkuliahan dengan maksimal dan menulis apa yang sudah dipahami berdasarkan paparan dari dosen maupun dari teman. Lalu yang ketiga, membiasakan diri mempunyai hasil tulisan berupa catatan yang bisa dibaca berulang-ulang. Lalu yang keempat, secara terbiasa berusaha untuk selalu membaca buku ataupun sumber lainnya. Dan yang kelima, selalu menulis hal sekecil apapun yang bisa dijadikan objek tulisan. Nah, itu semua dapat kita coba untuk melatih keterampilan menulis kita melalui pendekatan frekuensi. Itu pendekatan frekuensi itu pendekatan yang pertama. Lalu ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan gramatikal. Nah, pendekatan gramatikal ini diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis. Itu menurut Freud dan Gill pada tahun 1986. Artinya apa? Artinya ketika kita banyak membaca dan menemukan kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa tulis, nah di sana kita akan terbiasa menggunakan kata-kata tersebut dalam menciptakan suatu bentuk tulisan. Yang ketiga ada pendekatan koreksi. Nah, pendekatan koreksi ini berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan ataupun kemampuannya dalam menulis. Lalu yang terakhir ada pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan lain dari menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, penganilenian, pewacanaan serta konvensi atau aturan penulis dikuasai dengan baik. Nah, ada selanjutnya materi yang terakhir mengenai tahap pra penulis. Ada beberapa tahapan yang dapat memudahkan kita ketika akan menulis. Di antaranya yang pertama menentukan topik, lalu menentukan judul, menentukan tujuan menulis, lalu memperhatikan sasaran karangan, lalu mengumpulkan informasi pendukung dan pengorganisasian informasi, ide serta gagasan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.